Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pengendara motor tewas ditabrak truk saat berhenti di lampu lalu lintas Simpang 4 Blabatu, Gianyar. Lima sumur air warga tercemar rembesan sampah di Desa Kusamba, Kelungkung. Polisi memastikan tidak ada mayat yang hilang dalam kasus pembongkaran makam di Bangli. Langsung ingat ngurugin kalau itu ketaipin mesti rapi, mesti ngurugin, mesti. Polres Bangli hingga kini masih terus mengusut kasus pembongkaran kuburan di dua pemakaman di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Sejauh ini polisi memastikan tidak ada mayat yang hilang dari dua makam yang dibongkar. Pernyataan Polres Bangli untuk menyanggah informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan ada belasan jasad yang hilang dicuri. Sebelumnya di desa ada 3, ada 14 kuburan orang dewasa yang dibongkar dan satu diantaranya lubang cukup besar. Sementara di desa adat Demuli yang dibongkar adalah kuburan bayi. Kanit Reskrim Polsek Susut Ibda Nengah Wiranata mengatakan pihaknya terus menyelidiki kasus ini dan tetap menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Namun dia memastikan tidak ada satupun barang atau mayat yang hilang dari belasan makam tersebut. Faktanya yang terjadi memang terjadi penggalian, namun tidak ada jenazah yang diambil maupun hilang. Jadi terkait laporan tersebut, kami dari pihak kepolisian berkolaborasi dengan Reserse Polres masih melaksanakan penyelidikan. Jadi terkait laporan masih kami dalami. Saya analisa secara rasio kemampuan saya berpikir adalah mencari sesuatu, menaruh sesuatu, atau sekedar huru-hara. Kami menunggu hasil pemeriksaan dari aparat yang berwenang. Polres Bangli meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial. Saat ini polisi masih terus mengusut kasus ini untuk mengetahui motif pelaku membongkar makam. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Aktivitas jual beli sapi potong di Pasar Kayu Ambua di Desa 3 Susut, Kabupaten Bangli menjelang Hari Raya Idul Adha tidak seperti tahun sebelumnya. Aktivitas jual beli hewan kurban sapi tidak ramai. Menurut pengelola Pasar Hewan Kayu Ambua, pengiriman sapi potong untuk kurban kali ini jumlahnya menurun. Untuk tahun ini menjelang Idul Adha, penjualan sapi di pasar ini sekitar 300 ekor per bulan. Turun dibandingkan tahun lalu mencapai rata-rata 500 ekor sapi per bulan. Saat ini kebanyakan peternak menjual sapinya ke pengepul, sehingga pasokan sapi potong ke Pasar Kayu Ambua tidak banyak. Meskipun demikian, seluruh sapi yang dijual di pasar ini sudah divaksin dan terjamin kesehatannya. Tahun ini keadaan situasi menjelang Idul Adha sangat drastis perubahannya. Menurun iman sapi kurban tidak seperti tahun-tahun lalu. Layanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai panduan dari kesehatan. Saat ini rata-rata harga sapi per ekor naik dibandingkan tahun lalu. Berkisar 14 hingga 18 juta rupiah per ekor, tergantung berat sapi. Pasar hewan kurban yang lesu tidak hanya terjadi di Bangli, namun di daerah lainnya di Indonesia. Salah satu penyebab karena kenaikan harga sapi yang membuat minat masyarakat menurun untuk membeli hewan kurban. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari Senin lalu digelar di alun-alun Kabupaten Bangli. Acara ini digelar bersamaan dengan pembukaan Bulan Bung Karno. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dipimpin Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte.
Ia mengatakan peringatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat dan generasi muda untuk memperkokoh ideologi Pancasila. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengikis nilai luhur Pancasila secara perlahan. Ia meminta Pancasila menjadi pemersatu agar masyarakat tidak terpecah akibat berita hoaks, provokasi, serta paham radikalisme. Penting hari ini kita bersama-sama teguhkan lagi kembali bahwa kita punya jalan penuntun, kita punya bintang penuntun, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila harus kita bumikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga mengingatkan masyarakat tetap mempertahankan semangat gotong royong dan kebersamaan selaras dengan tagline Bangli, yakni Jengah Membangun Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.